Nah, ini yang menjadi persoalan, jangan-jangan ada oknum-oknum yang kemudian menjual beli kursi, nah yang bersindikat dengan sekolah. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Lah, buat apa sekolah kalau kita ternyata terjun ke masyarakat, kita menjadi problem di tengah masyarakat. Bukankah kaum terdidik itu adalah problem solver? Ngebahas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Hari ini saya bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Banten, Bang Fitron Nur Iksan. Bang, apa kabar? Baik, Bang. Lama ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Wow, udah lewat. Terima kasih. Semoga panjang umur. Mantap. Amin. Bang, per hari ini PPDB tingkat SLTA dimulai lagi sampai beberapa hari ke depan. Nah, mekanismenya kan sekarang mengalami perubahan barangkali oleh Dinas Pendidikan yang tadinya dipusatkan di sini di Kominfo, sekarang kan disebar ke masing-masing sekolah. Nah, ini saya ingat sepertinya ini dulu Bapak yang usulkan juga nih, sering di media Bapak komentar soal ini. Iya. Nah, tanggapannya gimana, Bang Fitron? Iya, PPDB 2022 ini mencoba menjembatani persoalan-persoalan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini kan tahun yang keempat PPDB dilakukan berbasis zonasi. Nah, yang menjadi persoalan sebelumnya adalah bahwa ketika kita menjembatani untuk pendaftaran online yang ditujukan agar PPDB ini mendasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, lalu kemudian berhadapan dengan satu masalah kreditnya server kita. Kanal kita menjadi sangat kredit karena di saat bersamaan orang mendaftar dengan sangat antusias, lalu jaringan kita tidak cukup bisa menampung traffic yang sedemikian besar. Dilakukan berbagai macam evaluasi, lalu kemudian muncul Pergub di tahun 2022 ini, bagaimana pelaksanaan PPDB ini bisa lebih efektif, lebih efisien juga. Maka strateginya adalah dikembalikan ke web sekolah. Tentu saja ini sebagai satu uji coba buat kita. Pak PJ Gubernur berasumsi bahwa ketika ini dikembalikan ke web sekolah, nanti kita akan tahu problemnya akan lebih parsial. Jadi lebih terlokalisir. Jadi misalkan ada problem di beberapa sekolah, jadi kita tahu di sekolah mana saja yang mengalami kendala. Namun ketika dulu tersentral di pemerintah Provinsi Banten, terjadi kredit yang luar biasa sehingga secara berjamaah orang mengalami kendala. Nah, dengan dikembalikan ke web sekolah ini, paling tidak ada satu solusi di mana proses pendaftaran ini benar-benar bisa lancar. Karena ketika trafficnya atau servernya down, PPDB itu kan dibatasi oleh durasi waktu. Ada aturan yang mengatur dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, ini kan terjadi kepanikan secara massal. Ketika mereka mencoba submit, mengajukan pendaftaran di internet, kemudian ada gangguan, ada kekhawatiran orang tua yang akhirnya menjadi satu kekisruhan. Saya berharap solusi ini bisa benar-benar menjadi salah satu jembatan untuk kita untuk bisa mewujudkan PPDB yang accessible, yang mudah diakses. Nah, namun demikian kami juga sudah menekankan kepada Dindik untuk bisa melakukan pengecekan kepada sekolah-sekolah terkait dengan kesiapan baik itu dari supra maupun infrastrukturnya. Karena memang kan Pergub ini muncul di tengah jalan. Jadi kan tidak ada anggaran sekolah untuk bisa membangun web. Ini juga problem. Lalu yang kedua, kami khawatir nanti karena saking patuhnya terhadap Pergub ini, sementara tidak ada anggaran, sekolah-sekolah menerapkan pendaftaran online tapi berbasis misalnya Google Form. Nah, ini akan menimbulkan masalah baru. Mungkin lancar pendaftarannya, tapi esensi dari substansinya nanti yang tidak ada. Misalkan zonasi, kalau aplikasinya nggak bagus, bagaimana kita mengukur fairness?
orang mendaftar yang lulus dari sisi zonasi itu kan yang paling memungkinkan dari sisi jarak. Jarak ya. Kalau aplikasinya nggak bagus, gimana cara pengukuran jaraknya? Ini kan nanti masalah baru. Nah, ini harus kita siapkan antisipasinya. Kami menekankan kepada Dindik untuk memonitoring. Kami DPRD juga akan melakukan pengawasan. Masalah-masalah yang terjadi dari proses pendaftaran berbasis kanal sekolah ini kemudian bisa mengedepankan keadilan, bisa mengedepankan kejujuran, karena kan nggak semua orang bisa daftar, nggak semua orang bisa diterima, daftar bisa, tapi nggak mungkin semua orang bisa diterima karena kuota rombel yang terbatas di masing-masing sekolah. Nah, ini yang nanti harus benar-benar kita jembatani. Jangan ada kekisruhan baru. Tiba-tiba murid, orang tua protes, anak saya padahal jaraknya lebih dekat tapi nggak diterima. Karena pengukuran jarak zonasi ketika aplikasi atau ketika web yang dibangun ini tidak bisa mencerminkan fairness-nya. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Karena kemungkinan besar yang akan muncul persoalan-persoalan itu. Oh gitu, jadi ada minusnya ya? Ya, ada minusnya. Nah, lalu PPDB yang sekarang ini juga harus mampu menyelesaikan problem-problem yang diduga oleh masyarakat dulu, adanya jual beli kursi. Ya, ini kan marak ya. Ada di beberapa kota-kota besar yang kalau dia nggak lulus di sekolah negeri, dia harus menerima konsekuensi sekolah di swasta. Di Tangerang Raya itu swasta mahal-mahal loh. Ya. Jadi ada orang tua yang lebih baik keluar uang besar di awal untuk bisa diterima di negeri, yang penting gratis daripada masuk swasta, karena mereka meyakini sekolah negeri itu berkualitas dan udah gitu gratis pula. Nah, ini yang menjadi persoalan, jangan-jangan ada oknum-oknum yang kemudian menjual beli kursi, nah yang bersindikat dengan sekolah. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Komisi 5 mencoba untuk memastikan kekhawatiran itu tidak terjadi. Kemungkinan saja ada oknum yang memanfaatkan ini. Apalagi sekarang rentang kebijakannya kan nggak tersentral, ada di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya. Peluang itu sangat besar. Memungkinkan sekolah memiliki peluang untuk melakukan itu. Karena kejahatan itu tidak selalu berangkat dari niat. Ada supply demand. Ketika demand-nya tinggi. Nah, ini harga makin mahal gitu. Nah, ini yang bahaya. Jadi berlaku rumus ekonomi ya? Iya. Jadi ini, tapi kemarin kita juga sudah merapat konsultasi dengan Pak Gubernur, PJ Gubernur. Pemikiran Pak PJ ini cukup progresif. Jadi kalau kita hari ini memperbaiki sistem PPDB, itu sebagai langkah respon terhadap kebijakan hari ini. Tapi yang harus difikirkan oleh kita, dan kebetulan Pak PJ juga menyambut, adalah di masa depan. Kita ini kan punya sekolah-sekolah negeri yang terbatas. Kita kan punya angkatan sekolah yang cukup besar. Bagaimana mereka semua bisa mendapat kesempatan dan keadilan yang sama. Mereka yang beruntung yang lulus sekolah negeri. Bagaimana yang nggak lulus sekolah negeri? Ada orang tua memang dari awal tidak memproyeksikan anaknya masuk negeri, bisa masuk swasta karena kemampuan ekonomi dan visi pendidikan yang tinggi. Jadi mereka memilih sekolah-sekolah swasta yang berkualitas lebih dari negeri. Itu kan hak masyarakat. Tapi bahwa pemerintah harus hadir menyiapkan sarana pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara baik, ya kita harus menyiapkan sekolah negeri. Namun demikian, anggaran kita kan terbatas kalau harus membangun sekolah-sekolah negeri terus-menerus. Padahal ada inisiasi masyarakat yang secara sukarela sudah berpartisipasi di bidang pendidikan dengan membangun sekolah swasta. Itu juga jangan disingkirkan, itu jangan dinafikan peran serta itu. Undang-undang Sisdiknas mengamanahkan kepada kita bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan sekaligus masyarakat punya tanggung jawab. Jadi sekolah swasta itu memang disenangkan oleh masyarakat. Memang bukan sekolah yang dibangun oleh pemerintah, tapi pemerintah berpikirnya bukan ke sekolahnya, tapi ke siswanya. Jadi kalau kita ingin semua orang sekolah, maka yang harus menjadi objek intervensi program adalah siswa, bukan hanya sekolahnya. Jadi kami mengusulkan kepada Pak PJ Gubernur bagaimana caranya kita bisa merumuskan di setiap tahun itu angkatan
yang lulus SMP itu berapa? Ingat, ada MTS juga. Oh iya. Yang lulus MTS berapa? Dan bukan hanya ada SMA, SMK, tapi juga ada aliyah. Nah, kalau aliyah, MTS, ibtidaiyah itu kan kewenangan Kemenak. Tapi siswanya kan warga kita. Oh, iya. Nah, bagaimana subsidi pendidikan ini bukan hanya diarahkan kepada sekolah negeri, tapi kita membuat satu kebijakan keadilan yang distributif, bagaimana kita bisa mengintervensi program agar orang bisa bersekolah, agar partisipasi sekolah ini makin tinggi, kita bisa paling tidak sukses di pendidikan wajib 12 tahun dengan bagaimana mensubsidi siswa. Jadi begitu tahun ini ada sekian ribu atau sekian puluh ribu anak lulus SMP, pastikan mereka semua masuk SMA. Dengan cara apa? Kita subsidi mereka dengan bantuan dari provinsi. Terserah mau digunakan di sekolah negeri atau swasta. Sehingga kita bisa mengerem animo masyarakat masuk negeri. Ya, jadi misalnya kita punya anak lulus SMA. SMP. Lalu mau masuk SMA. Pemerintah sudah langsung menyediakan kartu Banten Pintar atau kartu Banten Sekolah atau apapun namanya, bahwa kamu nih tahun ini kalau masuk sekolah SMA bakal dapat 1 juta misalnya. Terserah kamu mau gunakan di sekolah negeri atau swasta. Kalau kamu masuk ke sekolah negeri, berarti dengan 1 juta 1 tahun itu, SPP-nya cukup. Berarti kamu nggak perlu nambah. Tapi kalau kamu punya uang 1 juta masuk ke swasta, sedangkan SPP-nya di swasta itu 1 tahun itu misalnya 800.000, dia masih punya saving 200.000, bisa digunakan untuk beli buku. Nah, ternyata dia punya subsidi dari pemerintah 1 juta, dia gunakan di sekolah swasta yang SPP-nya 1.200.000, maka dia kurang 200, maka 200 itu ditanggung oleh masyarakat. Iya. Nah, terserah dia mau digunakan di negeri swasta atau swasta mana saja. Depend on, itu sangat tergantung pada kemauannya dia. Tapi pemerintah menyediakan subsidi bagi dia 1 juta. Nggak pandang miskin, nggak pandang kaya. Ya, karena semua. Kalau kebijakan buat cuma yang miskin doang, kan yang kaya juga. Nanti kita kebijakan pendidikan kok kita nyebutnya itu pilih-pilih. Kalau pendidikan kan harus semua difasilitasi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita juga menghitung kemampuan kita. Jadi kita udah mengurangi tuh membangun sekolah baru. Itu jangan ngebangun sekolah terus. Bangun sekolah terus itu nanti kita berhadapan dengan biaya yang sangat besar. Sementara di waktu yang sama kita juga dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM. Karena kan anak-anak SMA kita ini bukan cuma harus lulus dapat ijazah, tapi juga harus punya pendidikan yang berkualitas. Melompatlah kita. Jadi ada 3 rumus pendidikan. Akses, ciptakan akses. Nggak harus negeri. Swasta juga bisa. Jadi sekolah swasta kan ada di mana-mana. Kalau di data tuh daerah udah ada sekolah swasta, jangan lagi ditambahin negeri gitu loh. Cari daerah yang swasta nggak ada, negeri nggak ada, bangun sekolah di situ. Jadi keterbatasan anggaran yang kita miliki itu tidak dipaksakan. Keterbatasan anggaran yang kita miliki itu bisa disiasati dengan memilih daerah-daerah prioritas dengan strategi-strategi tertentu, gitu kan? Jadi kalau akses sudah, mendekatkan masyarakat dengan sekolah dan mendekatkan sekolah dengan masyarakat ini sudah dirasa sudah mau sambil kita tidak menghentikan secara penuh membangun sekolah, tapi ngerem aja, jangan bangun sekolah. Jangan bangun sekolah itu ada nanti nyiapin gurunya, nyiapin SDM-nya, gaji PNS-nya. Ini nanti akan membebani. Bahkan banyak sekolah kita yang PNS-nya bisa dihitung dengan jari loh. Nah, gimana caranya supaya sekolah itu sehat dari sisi SDM? Sekolah itu sehat dari sisi SDM. Jadi jangan sampai satu sekolah PNS-nya cuma 1 gitu kan. Padahal sekolah negeri gitu kan. Nah, kita ingin supaya strategi penyiapan sumber daya manusia pendidikannya itu berjalan, tapi juga dibarengi dengan keseimbangan jumlah sekolah. Jangan sekolah kita bangun nanti SDM pengajarnya nggak ada kan. Lebih baik kita dorong swasta agar mereka juga bisa ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, setelah kita akses manajemen, anggaran kita fokuskan untuk meningkatkan manajemen sekolah yang baik. Kan banyak manajemen, bagaimana digitalisasi, ya kan, bagaimana sekolah lebih ke beradaptasi dengan adanya shifting hari ini dari dunia manual ke dunia digital. Kan perlu manajemen yang baik tuh sekolah. Dikuatkan sekolah dengan manajemen itu. Yang ketiga,
setelah akses, manajemen ke mutu. Jadi supaya apa? Sekolahnya aksesibel, semua orang bisa sekolah. Manajemen sekolahnya baik, membuat sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga mutu, sekolah menjadi lebih bermutu dan membuat siswa bisa kompetitif di dunia global. Kan sekolah sekarang hari ini lulusannya bukan cuma bersaing dengan teman sekelas, teman lintas kabupaten, teman lintas provinsi, bahkan global. Lulusan kita nanti di dunia kerja bersaing dengan dunia global. Jadi akses, manajemen, mutu ini harus distrategikan. Jangan akses terus, kapan manajemennya baik, kapan mutunya nggak terlalu dipikirkan. Jadi lebih baik kita gradual menjalankan di dunia pendidikan tuh, jangan cuma nyiapin sekolah tapi nggak berpikir mutu sama nggak berpikir manajemen yang baik. Belum mencari lahannya aja udah susah sekarang. Iya. Swasta padahal banyak yang ambruk. Nah itu kan artinya kita membunuh partisipasi masyarakat. Nah kebutuhan anggaran diprediksi mencapai berapa kalau memang butuh bantuan untuk semua siswa itu yang lulus SMP untuk naik ke jenjang SMA? Kalau jumlah pastinya saya nggak bisa menghitung. Nah, ini harus dihitung. Karena ini rumit sekali. Tapi itu bukan tidak mungkin. Nah, Komisi 5 bisa, kalau gagasan ini diterima, kita bisa menghitung secara bersama-sama antara kita dengan DPKAD dan Dindik tentunya. Jadi anak-anak kita yang sekolah di Sanawiyah juga mesti di Aliyah juga mesti dibantu. Mesti disubsidi gitu loh. Jadi jangan sampai yang kita anggap sebagai pendidikan itu cuma yang kita bangun. Masyarakat bangun, pemerintah pusat lakukan dengan adanya sekolah-sekolah Kemenak gitu kan. Jadi pembangunannya menyentuh langsung kepada masyarakat. Iya. Jadi ini yang penting. Jadi nggak boleh parsial kita berpikir soal pendidikan, nggak boleh. Bagaimana aksesnya? Iya, akses perlu, bangun sekolah baru perlu. Tapi bagaimana manajemennya? Ini juga mesti pelan-pelan diperhatikan. Bagaimana mutunya? Ini juga mungkin menjadi solusi agar masyarakat nggak rebutan masuk ke sekolah negeri saat PPDB ya. Iya. Nyari apa ya? Ya karena nyari gratis ya. Iya gratis. Nah kalau cuma gratis kan nanti nggak berkualitas gimana? Betul. Iya. Belum lagi tadi potensi tadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Iya. Gitu kan. Kita tidak bisa tuduh satu persatu kan, tapi potensi itu pasti ada. Yang harus kita pikirkan bahwa pemerintah berkewajiban membangun pendidikan, tapi jangan lupa masyarakat juga berperan aktif dan bukan disuruh. Masyarakat secara aktif membangun infrastruktur pendidikan dan mereka juga ikut mendidik masyarakat. Nah mereka harus dibantu gitu, dibantu. Sejak Pergub tadi yang terkait PPDB yang terbaru ini keluar. Ada nggak sih laporan Dinas Pendidikan gitu dari sekolah-sekolah ke Komisi 5? Saya belum. Secara kesiapan gimana? Ya, kita juga sudah mulai pantau, tapi laporan-laporan kan baru mulai hari ini. Baru itu. Ya, tadi kita ada Komisi 5 yang mulai sidak di beberapa sekolah. Saya belum dapat laporannya. Tapi ini secara berkala mungkin 1-2 hari ini pasti akan ada. Ada aja ya masalah. Ada pastilah ya. Cuma yang harus kita sadari adalah seberapa prinsip masalah itu, karena nggak ada sebuah sistem yang perfect ya, nggak ada yang sempurna. Cuma kalau kita bisa dengan ini, maka tahun depan harus lebih baik gitu loh. Saya rasa kebijakan Pak PJ ini cukup baik nih sekarang, mesti kita sama-sama dukung, sukseskan. Tapi pasti masalah muncul. Saya juga sudah bisa membayangkan. Iya, apalagi nggak bisa nggak diteranggarkan itu ya. Ya, saya khawatir sekolah cuma nerimanya pakai Google Form gitu. Kita kan ingin memang semuanya digital ya, online. Supaya ada transparansi gitu kan. Lulus atau tidak lulus itu diukur dari jarak kan, komputer bisa menghitung skalanya. Lulus nggak lulus bisa diukur dari nilai kalau misalkan prestasi. Ya fair, ada jejak digital kan. Cuma kalau manual kan peluang sangat terbuka lebar. Menjadikan PPDB ini nggak fair gitu kan. Kadang-kadang juga ada masyarakat yang memaksakan, padahal secara jarak dia udah nggak masuk ke sekolah itu. Tapi karena di sana sekolahnya favorit, yang maksa tuh. Bagaimana caranya saya mau di sekolah itu? Ya, pemerintah bertugas untuk membuat sekolah itu favorit semua. Nah, jadi jangan zonasi itu diartikan sebagai pemerintah ingin menghilangkan sekolah favorit. Biar anggapan masyarakat nggak ada lagi sekolah favorit gitu kan. Ini memenuhi azas keadilan nggak sih? Dizonasikan gitu? Wah, kalau bicara soal zonasi panjang, saya nggak setuju sebenarnya sama zonasi. Sebenarnya, tapi karena itu sebuah keputusan kan saya harus dukung. Gitu. Iya, apalagi keputusannya pemerintah pusat. Iya.
Cuma yang jadi penting adalah penggunaan diksi. Jadi jangan bilang zonasi ini bertujuan untuk menghapus anggapan sekolah favorit gitu. Salah ya. Zonasi ini dibuat untuk membuat semua sekolah menjadi favorit. Ya kan? Misinya kayak gitu, jangan sampai menghapus. Jadi apa iya setelah zonasi ini sekolah favorit jadi nggak favorit? Pokoknya zonasi ini diarahkan untuk menjadikan semua sekolah jadi favorit, gitu. Bukan menghapus. Kan banyak kan saya sering dengar zonasi diarahkan untuk merubah anggapan masyarakat tentang sekolah favorit. Enggak, sekarang sekolah favorit semua. Nggak usah rebutan. Iya. Nah, gagasan hebat Bang Fitron tadi udah pernah belum sih secara... Saya sudah sampaikan di Banggar, saya juga sampaikan dengan Pak PJ langsung. Tapi saya rasa ini butuh waktu yang cukup ya kita untuk menyelesaikan ini, karena nanti ini bukan cuma kerangka kebijakan tapi juga kerangka anggaran, kita mesti ngitung gitu. Tapi saya sangat yakin lah kalau ini dibicarakan kita bisa menyelesaikan problematika soal pendidikan itu. Yang penting pemerintah terbuka, nggak udah punya gagasan dipaksain gitu. Di internal DPRD sendiri didukung nggak gagasan? Didukung. Sebelumnya salah paham. Ya di periode Pak Wahidin Halim itu kan sudah Wahidin Halimnya salah paham, teman-teman juga salah paham. Tapi setelah running konsep dia, saya mendapatkan satu satu hal yang mencengangkan. Oh, teman-teman pada bilang, oh iya ternyata gagasan itu ya lebih relevan gitu. Yang sekarang sedang berjalan nih bertabrak-tabrakan gitu kan. Nah, ini kan jadi penting buat kita evaluasi. Yang penting evaluasi terus, temukan format baru. Bisa nggak sih didorong melalui Perda inisiatif DPRD? Bisa nggak? Kita sudah punya Perda penyelenggaraan pendidikan. Hanya saja tadi masuk di situ. Tinggal diparipurnakan, tapi gubernur tidak menerima waktu itu. Tapi saya rasa Perda ini harus dibangunkan lagi gitu loh. Saya sangat yakin Pak PJ Gubernur ini orangnya konsepsional. Jadi kalau yang berkonsep, yang masuk akal, saya rasa dia bisa terima. Jadi nggak ngedepanin ego gitu ya. Saya punya harapan baru. Apalagi yang bersangkutan ini bukan produk pilkada. Jadi kadang-kadang ada kebijakan yang populis. Bisa membuat dia jadi terkenal gitu kan. Tapi kebijakan itu merugikan negara. Tanda kutip, ini bukannya nambah baik, nambah buruk gitu loh. Nah, karena beliau bukan orang politik, saya pikir demi kemajuan Banten, kadang-kala ada kebijakan yang nggak populis, bisa ditempuh, dan ini sebagai sebuah langkah perbaikan. Sekarang siapa gubernur yang dipilih oleh partai lalu kemudian berani menghapus sekolah gratis? Nanti nggak kepilih lagi dong. Nggak kepilih lagi. Iya. Tapi momentumnya sekarang. Biasanya kan itu buat jualan dia nyalon lagi. Kalau saya sih sekolah gratis itu hanya untuk yang miskin aja. Tapi saya ingin ada kebijakan Provinsi Banten untuk sekolah terjangkau dan gratis bagi warga miskin. Nah, ada waktu menjabatnya Pak PJ Gubernur ini sampai 2024. Yakin nggak nih Bang Fitron tadi gagasannya sampai 2024 nanti akan tercapai gitu? Yakin saya. Luar biasa. Saya yakin karena saya rasa pemerintah yang baik itulah pemerintah yang bisa berdialog. Saya nggak mendapatkan dialog yang cukup baik dengan Pak Wahidin Halim. Ya sekarang saya mudah. Susah ngomongnya ya. Ya saya bisa berdialog. Bisa berdialog. Yang penting itu. Mau didengar. Bisa dialog. Ya. Bisa jadi saya salah kan. Tapi kemudian saya bisa menerima yang benar ketika ada feedback. Jadi mau ngomong aja saya nggak bisa. Pak, konsepnya kayak gini gitu. Udah salah aja. Tapi kalau seandainya sekarang dibuat bagaimana, Pak begini, kalau kata semua orang apa yang saya pikirkan dan saya renungkan ini salah, saya juga bisa menerima. Nggak bisa memaksakan juga. Karena apa yang saya pikirkan untuk kebaikan pendidikan di masa depan. Tapi kalau kemudian apa yang saya pikirkan ternyata salah dan nggak baik, ngapain saya juga paksakan. Tapi kan kita butuh pikiran kita ini dipertemukan gitu loh. Nah itu sharing gitu ya. Iya. Jadi pemimpin yang baik adalah kemudian dia punya gagasan tapi dia mau menguji gagasannya dan mau mendengarkan orang lain untuk perbaikan-perbaikan. Itu yang penting. Kalau kemarin mungkin gelasnya udah penuh air ketika diisi gagasan. Ya tumpah. Ya, tapi airnya kita minum dulu. Jangan terlalu serius. Terakhir Bang, closing statementnya PBDB dan tadi gagasan konsep bantuan sekolah itu harus menyentuh langsung kepada masyarakat, siswa man to man-nya langsung ke orang per orang. Iya.
sekali lagi saya berkali-kali mengkampanyekan bahwa sekolah itu akses. Tugas kita menjembatani semua orang itu bisa sekolah. Jadi dekatkanlah akses, mudahkanlah akses. Tapi ingat bahwa akses saja nggak cukup. Butuh sekolah yang punya manajemen baik untuk membuat efektivitas pembelajaran. Lalu bikin sekolah bermutu. Karena sekolah ini adalah cetakan. Kita mencetak orang yang kemudian orang membekali orang yang kemudian orang ini mau suruh kita tarung di dunia global. Jadi sebagus mungkin produk sekolah itu. Karena sekolah kalau sudah jadi kayak industri, dia beda sama industri yang lain gitu loh. Kalau kita masukin orang ke rumah sakit lalu meninggal, kita udah tahu gagal nih gitu loh. Tapi kalau kita tetap ada pertanggungjawaban ya, jadi kelihatan betul tuh gagalnya. Kalau kita masukin motor ke bengkel, si montir nggak bisa memperbaiki motor kita, ketahuan gagalnya gitu. Tapi kalau kita punya anak dimasukin ke sekolah, apa iya sekolah memikirkan si kepala sekolah sampai nggak bisa tidur? Sang rektor sampai nggak bisa tidur karena lulusannya nggak ada yang bekerja. Iya, belum tentu ke arah sana. Atau bukan bekerja, tapi menciptakan lapangan kerja baru. Padahal tanggung jawab sekolah adalah bagaimana yang sekolah ini lulus bukan cuma dapat kertasnya nggak kepake. Iya. Tapi kertas gimana? Tanda bahwa dia prasekolah. Iya, gitu. Tapi bagaimana sekolah ini mampu tidak membangun sebuah kemampuan bagaimana dia belajar bagaimana cara belajar, belajar bagaimana cara bekerja atau melakukan, dan belajar bagaimana hidup bersama. Dia kalau ditaruh di masyarakat itu dia bisa hidup bersama, menciptakan harmoni. Dia bisa bersaing, dia bisa bertahan, gitu kan. Lah buat apa sekolah kalau kita ternyata terjun ke masyarakat, kita menjadi problem di tengah masyarakat. Bukankah kaum terdidik itu adalah problem solver di tengah masyarakat? Nah, kita pengen punya sekolah yang kayak gitu. Begitu lulus, dia bisa menjadi bagian solusi bangsa ini. Mungkin itu. Mantap. Ya. Saya doakan ini gagasannya tercapai. Amin. Demi kemajuan dan kebaikan Banten. Oke, saya Rahmat Kurniawan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.